Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah pagi hari yang indah ini Tuhan, kami semua jemaat di tempat ini boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman pada pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap hamba-hambamu yang Tuhan sudah persiapkan pagi hari ini untuk kami boleh melayani pekerjaan Tuhan. Pakai setiap kami, jadikan kami alat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk memuji.
Masih semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita balik lagi, kita melanjutkan di ayat 1 lagi mereka kita semua.
Kami kagumkan Engkau Tuhan, Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah meninggikan dan memuliakan Nama Tuhan. Biarlah penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, sehingga firman-Mu Tuhan jadi kekuatan dan meneguhkan dalam kehidupan kami. Kuasai ruangan ini, biarlah Kau bekerja Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kekuatan baru kami dapatkan dalam firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Kembali kita berada di rumah Tuhan. Dan tiba saatnya kebenaran firman Tuhan kita akan dengar. Bagaimana firman Tuhan pagi hari ini saya akan mengambil judul, yaitu pelayan Tuhan yang baik. Ya, atau boleh dikatakan sebagai hamba Tuhan yang baik. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa bagi orang percaya dari panggil Tuhan, mempunyai tujuan, mempunyai misi, ya. Jadi ada job deskripsi yang harus kita lakukan selama kita masih hidup di bumi ini. Ya, ada 3. Untuk bersekutu yang pertama, untuk melayani yang kedua, dan yang terakhir yaitu untuk menjadi saksi Kristus. Dan dalam hal yang pertama yaitu bersekutu ada 2, yaitu yang pertama kita hubungan dengan vertikal, yaitu dengan Tuhan pencipta kita, Allah yang kita sembah, mengembalikan kodrat kita, memulihkan kodrat kita, sehingga kita dengan bebas berluasa menyembah Dia. Ya. Kalau tadi kita memuji, memuliakan Tuhan, bebas berkomunikasi, ya. Karena apa? Karena Tuhan memulihkan melalui Yesus yang dikorbankan di atas kayu salib. Kita bersekutu dengan Dia, dan juga persekutuan dengan sesama. Ya. Pagi hari ini kita berada di rumah Tuhan untuk bersekutu dengan saudara seiman, yaitu secara horizontal kita melakukan persekutuan. Dan selanjutnya itu menjadi saksi Kristus. Tentunya kita harus menjadi saksi Kristus selama di muka bumi ini. Topik yang kita akan bahas pagi hari ini itu untuk melayani, yaitu menjadi pelayan Tuhan. Kalau kita mendengar kata pelayan, tentunya bermakna konotasi yang kurang terhormat, kurang wow, Bapak Ibu. Ya, jadi ada pelayan restoran, pelayan rumah tangga, kesannya seperti suatu hal yang rendah. Tetapi bagi orang percaya harus menyadari bahwa kita adalah pelayan Tuhan, atau hamba Tuhan, atau boleh dikatakan sebagai jongosnya Tuhan. Ya, kita harus menyadari bagaimana ruang lingkup yang sempit, ya mungkin selama ini kita berpikir menjadi pelayan Tuhan itu hanya berada di mimbar, di gereja lain, terlibat aktif jadi guru sekolah minggu, atau menjadi pemain musik, atau WL singer, atau pelayanan lainnya, multimedia dan lain sebagainya. Ini sangat mengkerdilkan arti pelayanan sendiri. Hingga bagi hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana dalam hal melayani itu cakupannya luas, sangat mempunyai konteks itu sesuai, harus berdasarkan kembali firman Tuhan. Oleh sebab itu, berdasarkan Matius pasal 20 dikatakan bahwa anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bagi hari ini perlindungan kita sadar bahwa selama kita masih berada di muka bumi ini, kita harus menjadi pelayan yang baik, melayani Tuhan dengan baik, dengan maksimal, dan tentunya jadi hamba Tuhan yang baik. Kita semua Tuhan persiapkan selama ada di bumi sesuai dengan talenta kita yang kita miliki, semuanya kita berikan kepada Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu, bagian kita mungkin sudah pernah tahu ada suatu pribadi, ya seseorang yang ditunjuk oleh raja untuk mengabdi dalam kerajaan.
yang dikatakan sebagai abdi dalam keraton, yang ada di Yogyakarta maupun di Solo, pasti ada abdi dalamnya. Dan orang-orang tersebut akan mengabdi kepada raja, dan mereka akan sesuai dengan skillnya, keahliannya masing-masing, mereka akan mengabdikan dirinya. Tentunya perlu Bapak Ibu ketahui, dalam suatu wawancara dan suatu wartawan suatu saat bertanya kepada seseorang abdi dalam, dia berkata, bagaimana dengan upah yang didapatkan, bagaimana dengan income salary yang didapatkan, apakah memuaskan? Dan jawaban dari abdi dalam yaitu dia berkata, gaji kami tentunya sangat rendah dan di bawah UMR. Misalkan UMR di Jogja 3 juta atau 4 juta, tentunya yang didapatkan paling 1 juta ke bawah. Dan sebagai abdi dalam tentunya akan kekurangan secara logika, secara manusia. Tetapi rupanya jawaban dari abdi dalam, dia berkata bagaimana ketika dia membiayai kehidupan keluarganya, istri maupun anaknya, abdi dalam tersebut berkata bahwa ketika melayani raja, mereka mendapatkan berkat dari raja, dan mereka tercukupi. Dan secara manusia mereka mungkin hanya dapat 1 juta, tetapi rupanya mereka bisa memuliakan anaknya, bisa membiayai segala kebutuhan lain-lainnya. Dan tentunya mereka melakukan sebagai abdi dalam dengan penuh sukacita Bapak. Dan kita sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa abdi dalam kita adalah melayani sang raja, raja di atas segala raja, yang mampu memberkati kita. Berkat itu tidak hanya secara material, tetapi berkat secara spiritual kita dapatkan. Oleh sebab itu, pagi hari kita sadari bahwa ketika kita melayani raja di atas segala raja, berkat Tuhan itu datang dari segala penjuru, dari utara selatan. Dia bisa mendatangkan berkat, dan kita tidak usah khawatir selama kita sadar bagaimana kita harus menjadi hamba yang baik, tentunya hamba yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya jelaskan bagaimana ada 2 hamba, ya. Berdasarkan firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 16-19, ada 2 macam hamba, ya. Jadi ada, boleh dikatakan sebagai ada 2 macam budak, hamba dosa atau hamba kebenaran. Kita akan membaca secara panjang di dalam Roma pasal 6 ayat 16-19. Firman Tuhan dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba-hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, firman Tuhan bagaimana kita jelas ada 2 hamba, hamba dosa atau hamba yang berdasarkan kebenaran. Ketika sebelum kita lahir baru, mungkin kita menjadi hamba dosa, ya, dengan penuh segala kekurangan, kekotoran, kenajisan, dan kecemaran yang kita lakukan. Tapi ketika kita menyadari dan bertobat dan menyesal
apa-apa yang kita sudah lakukan tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita terpisah, ya, dipindahkan dari hamba yang berdosa kepada hamba kebenaran. Dan kita harus bersyukur Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, kita sadar bagaimana sebagai hamba kebenaran, yaitu Tuhan menginginkan kita melakukan apa yang menjadi kehendak. Ketika kita menjadi hamba atau pelayannya, kita harus sadar bagaimana ketika Juru Selamat kita sudah mengakui dan menerimanya, dan kita mempunyai tindakan keputusan bahwa kita harus meninggalkan segala dosa yang membelenggu kita, dan kita berkeputusan untuk menjadi hamba yang benar. Dan kita sadari bagaimana kalau sebelumnya kita mungkin dalam kekotoran seperti babi, hidup dalam kubangan lumpur, tentunya kita tidak akan seperti babi tersebut. Kita setelah disucikan, dikuduskan, dimurnikan Tuhan, maka kita kembali untuk bersih, belajar untuk kita mengalami penyucian dari Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam 2 Korintus dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi janganlah kita bangga dengan masa lalu. Jangan kita, mungkin beberapa orang mungkin dengan bangga menceritakan segala dosa-dosa yang masa lalu. Tetapi hal ini kita percaya kita sudah dikubur, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, dan kita dilayakkan oleh Bapa, yaitu Raja di atas segala raja, sebagai keluhan kita. Dan di dalam 1 Korintus dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, jadi ketika sudah dipindahkan sebagai hamba kebenaran, ya, kecenderungan kita akan terus berbuat apa yang menjadi perintah dari Tuhan kita. Mungkin kita bisa jatuh Bapak Ibu, jatuh dalam dosa, tetapi kita mempunyai roh yang kuat, yaitu memberikan alarm, memberikan peringatan untuk kita bertobat kembali atau mengakui kesalahan kita. Kita diinsafkan, kita disadari, dan kita kembali ke jalur yang Tuhan kehendaki. Inilah permohonan kita di pagi hari. Kita sadar bahwa kita adalah hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Ya, jadi Bapak Ibu bersyukur kalau hari kita taat datang ke rumah Tuhan, mengkuduskan hari Sabat adalah sebagai hamba yang baik. Ya. Bapak Ibu bayangkan di dunia ini ada beberapa rumah tangga yang misalkan sedang setrika pakaian, kemudian majikannya memanggil, disuruh sesuatu, tapi pembantu ini malah berkata, oh nanti dulu Tuhan, nanti saya lagi fokus setrika dulu. Ya tentunya pasti tuannya akan marah, ya pasti akan langsung memecatnya. Inilah bagaimana secara dunia hamba yang tidak taat pasti akan mengecewakan Tuhan. Dan pagi hari ini cara rohani kita adalah hamba yang baik. Kita memutuskan hari Sabat, artinya kita taat. Meskipun di rumah ada kesibukan lainnya, tetapi kita datang ke rumah Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan. Itulah hamba yang baik. Bagaimana cara rohani kita taat apa yang menjadi kehendak akan kehendak Tuhan. Inilah bagaimana kita harus sadar bahwa kita harus menjadi pelayan yang baik. Dan saya akan membagikan beberapa poin untuk menjadi pelayan atau hamba yang baik. Ya. Yang pertama yaitu kita sadar akan siapa pemilik hidup kita. Ya. Dan di hidup ini bukan milik kita lagi. Kita percaya Yesus adalah pemilik kita. Ya. Jadi apabila kita selama di bumi ini hanya tempat transit sementara, dan kita akan kembali dalam kekekalan nanti di surga bersama Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan,
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, Yesus telah berkorban di atas kayu salib. Dia membeli kita cash, Bapak Ibu, ya. Tidak kredit, tidak nyicil ke setannya, tetapi lunas dibayar Tuhan. Sehingga tentunya kita dipindahkan dari hamba dosa jadi hamba kebenaran. Dan tentunya bagi orang percaya sadar siapa pemilik hidup ini. Bagi orang belum sadar, Bapak Ibu, masih terbelenggu, masih dengan beban dosa, akhirnya mereka menjadi hamba dosa, terus menerus menunggu waktunya Tuhan saja bisa dipindahkan, dan juga menunggu waktunya Tuhan untuk diinsafkan. Dan kita pasti sudah mengenal bagaimana ilustrasi ini, yaitu kisah Yusuf yang dijual. Ya, ketika dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang-pedagang Ismail, dan dia pasti akan taat. Kalau zaman dulu biasa perdagangan manusia itu sudah biasa. Sampai sekarang perdagangan manusia, misalkan jualan misalkan wanita, ya, diperdagangkan di pasar, itu sudah biasa di Timur Tengah. Tapi zaman dulu ketika zamannya Yusuf, bagaimana Yusuf ini dijual kembali dari pedagang Ismail, kemudian Tuan Potifar membelinya. Tentunya Yusuf mungkin berubah menjadi hamba Potifar, dan dia mempunyai dedikasi yang baik, mempunyai integritas, tidak dengan segala tantangan hidup yang Yusuf hadapi, dia berhasil dengan sukses melewatinya. Dan tentunya inilah contoh bagaimana Yusuf menjadi hamba atau budak yang baik, atau pelayan yang baik. Dan pagi hari ini kita sadar bagaimana darah Yesus membeli kita dengan lunas, bukan jadi budaknya iblis lagi atau budak dosa. Oleh sebab itu pergunakan hidup kita dengan tidak sembarangan. Ya, mungkin kita dulunya tidak menyadari atau mungkin kita terjatuh, tetapi ketika kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan, ketika Tuhan menginsafkan kita mulai sadar untuk sisa hidup kita untuk tidak menyia-nyiakan dengan sembarangan. Oleh sebab itu tetap bersyukur kebaikan Tuhan atas kasih-Nya, pengorbanannya di atas kayu salib akan memulihkan kita, dan kita sah secara legal menjadi miliknya Tuhan. Ya, dalam bagaimana sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, karena hidupku bukan milikku lagi. Ya, jadi suka-sukanya Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Mau susah, maupun senang, mau kekurangan, mau kelebihan, mau ada tertawa, ada waktunya kita menangis. Ya, suka-sukanya Tuhan. Kita tidak usah mengeluh atau khawatir, ya, bahwa kita akan Tuhan pelihara. Apabila kita menjadi hamba-Nya Tuhan, Tuhan akan cukupi. Sama seperti abdi dalam tadi, Bapak Ibu, ya. Bagaimana kita sadar bagaimana Yesus pemilik hidup kita. Yang kedua yaitu sadar akan kepada siapa kita mengabdi kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15. Ya, yang kedua yaitu sadar akan siapa kita mengabdi kepada Tuhan. Ya, kita melihat sini bagaimana moto ya dari abdi dalam ada 4, yaitu nyawiji, total fokus dan selalu berserah kepada Tuhan yang Maha Esa, greget, penuh penghayatan dan kejiwaan, sungguh percaya diri, orang minggu
tidak gentar menghadapi ujian dan hambatan. Ya, inilah semboyan bagaimana di dalam keraton di Yogyakarta mempunyai 4 prinsip dalam menjadi hambanya dari raja. Mereka percaya akan 4 watak ini akan mereka akan miliki, dan kita sebagai orang percaya tentunya prinsip kehidupan kita ini berdasarkan Alkitab ini, Bapak Ibu, ya, yang menjadi pedoman kita bagaimana kita sudah dijelaskan di Alkitab untuk kita memegang janjinya, dan kita percaya melalui janjinya akan membantu kita, menuntun kita menjadi pelayan yang baik, hamba yang baik, hamba yang setia dan taat, dan kita kembali padanya dalam kekekalan nanti bersama-sama dengan Dia dalam surga. Yang ketiga, bagaimana kesadaran akan asas manfaat. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Ya, sekali lagi, apa yang kita lakukan kembali manfaatnya, untungnya kepada kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Tentunya kita tidak sia-sia dalam melayani Tuhan itu. Ya, mungkin cara gereja, ya, PK-nya sedikit, tetapi berkat Tuhan bisa datang dari mana saja. Ya, dengan kesehatan Tuhan berikan, dengan mujizat yang Tuhan berikan, dengan beberapa hal kita merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, kita harus sadar, Bapak Ibu, bagaimana sebagai hamba yang baik kita sadar akan manfaat bagaimana ketika melayani Tuhan. Melayani bukan hanya di mimbar atau gereja saya saja secara gereja, tetapi dalam pekerjaan kita juga melayani Tuhan. Dalam segala aktivitas yang kita lakukan, kita melayani Tuhan. Ya, mungkin di toko kita bekerja, atau di perusahaan kita bekerja, atau dengan jualan baik langsung maupun online. Ya. Inilah bagaimana kita melayani Raja di atas segala raja. Dan sebagai penutup, bagaimana ada suatu kisah, Bapak Ibu, ya, bagaimana ada kisah tukang bangunan yang sudah tua, ya, memasuki usia lansia, ingin memutuskan pensiun, ya. Dan tukang ini memiliki sifat jujur, ya, kerjanya rapi, terpercaya, dan dia bekerja puluhan tahun. Dan suatu saat dia menemui mandornya atau bosnya, dia ingin resign, atau dia ingin menikmati masa tuanya untuk pensiun. Dan ketika mandornya bertemu dengan dia, tukang bangunan ini langsung menghampiri, tetapi dugaannya meleset. Ya. Mungkin tadinya dia pikir oke-oke saja, langsung pulang ke rumah tanpa ada sesuatu pesanan titipan, tetapi waktu itu tukang bangunan ini langsung diberikan suatu tugas. Ya. Mandornya berkata, kamu boleh resign, tetapi harus ada yang kamu kerjakan. Dia memberikan bangunan rumah, dia meminta tukang bangunan ini untuk menyelesaikan, ya, dengan target 4-5 bulan. Dan tetapi dalam hati tukang bangunan ini agak kesel, ya, agak dongkol, agak mulai sedikit kecewa. Kenapa saya mau resign tetapi tidak boleh? Tapi karena dia sudah berkata kepada bosnya, mandornya, oke, saya terima tugas ini dan saya kerjakan, dan sudah, jangan perintah-perintah saya lagi, atau jangan suruh-suruh saya lagi, saya menikmati masa tua saya dengan baik. Ketika tukang bangunan itu menerima uang dari mandornya, yang membelinya
bahan bangunan. Ya. Ada keramik, dia beli semen dan lain-lain. Tetapi misalkan keramik yang dia beli biasanya asli, tapi dia belinya KW 1, ya. Atau beli bahan material lain kualitasnya biasa-biasa saja. Sampai tepat pada waktunya 5 bulan bangunannya jadi, rumahnya jadi, balik dia pilih bosnya mandornya. Kemudian dia serahkan kunci rumah tersebut. Ketika bosnya menerima kunci tersebut dengan muka tersenyum, bosnya bilang, terima kasih atas kerjasamanya bahwa bangunan ini bisa terbentuk dengan baik. Kau adalah orang yang jujur, kau adalah bisa melaksanakan dengan benar. Dan bosnya berkata, terima kasih buat semuanya. Tetapi satu hal, bosnya bilang, kunci ini saya berikan kepada engkau. Ya, mandor ini kaget. Mandor ini mulai renyuh, ya, mulai dia masuk ke dalam rumah tersebut, lalu dia sedikit menangis, meneteskan air mata. Bagaimana dia sangat kecewa. Mengapa Bapak Ibu? Ya, coba seandainya mandor tukang bangunan ini tahu bahwa rumah yang dia buat itu untuk diserahkan kepadanya, pasti dia akan membelanjakan dengan barang-barang yang mahal, barang-barang yang berkualitas, barang-barang yang asli, bukan KW 1. Tetapi karena dia melakukan tidak sepenuh hati, tidak dengan segenap hati, maka dia harus menyadari, menerima kenyataan. Ya, inilah bagaimana ilustrasi kisah tukang bangunan ini. Kita harus tahu bagaimana kita seringkali mungkin terpaku dengan apa yang kita mau, Bapak Ibu. Apa yang kita buat mungkin kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Hingga dalam bagi orang percaya dalam melayani Tuhan, kita mungkin di saat-saat terakhir kita segera hati, ya. Mungkin Bapak Ibu pikir yang melayani di mimbar ini mungkin mukanya berseri, tetapi di dalam hatinya tidak tahu apa yang terjadi, ya. Mungkin ada perasaan gundah-gulana, kekecewaan, akan kepahitan dan lain-lain sebagainya. Dan dalam melayani Tuhan tentu harus dikerjakan dengan segenap hati, Bapak. Seperti kita berada di saat-saat terakhir, lakukan yang terbaik, raja di atas segala raja. Jadi sekali lagi pemenuhan kita di pagi hari, ketika kita melayani Tuhan, lakukanlah dengan segenap hati, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pendeta, untuk manusia, tapi untuk raja di atas segala raja. Karena kita sadar bahwa kita adalah budaknya Tuhan, jongosnya Tuhan, hambanya Tuhan. Jadi boleh bilang dengan kata kasar seperti itu, Pak. Jadi kita harus taat. Dan seringkali dalam hidup ini mungkin kita banyak gangguan atau tantangan atau hambatan ketika melayani Tuhan, ya. Mungkin tidak dalam suasana nyaman-nyaman saja, atau dalam suatu saat kondisi yang everything okay atau baik-baik saja. Dan kita harus sadari bagaimana kita menjadi pelayan yang baik, kita taat seperti pembantu rumah tangga, ya. Asisten rumah tangga, apapun yang dia kerjakan pasti akan melakukan hal yang terbaik, karena asisten tersebut menyadari bahwa posisinya di seperti apa. Hal inilah pagi hari ini kali lagi bagaimana ketika kita melayani Tuhan, dengan kita mulai sadar akan siapa pemilik hidup kita. Dan yang kedua, kita harus sadar bagaimana kita harus mempunyai sikap yang baik kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus sebagai majikan kita. Dan yang ketiga, kita sadar akan manfaat keuntungan yang kita akan dapatkan.
bukan di dunia ini, tetapi untuk kekekalan di surga nanti. Inilah yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Sadarilah, selama kita hidup di bumi ini, kita harus menjadi hamba yang baik, pelayan yang baik, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Saya silakan para pemain musik untuk maju ke depan. Kami menyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh. Kita siapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus pada hari ini. Dan kita bersyukur atas pengorbanannya di atas kayu salib. Bagaimana ketika kita ditempatkan bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran melalui pengorbanannya Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami
Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Persilakan Bapak Ibu untuk maju ke depan, mulai dari sebelah kiri untuk mengambil jangan terus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama